Selamat sore, kita bahas Inggris yang baru saja lolos ke final, tapi caranya itu sangat enggak banget. Ya, gue nggak tahu lah. Gue baca banyak komen, bahkan orang Inggrisnya sendiri bilang itu diving. Tapi ya sudah dicek VAR ya, kita nggak tahu. Nah, kalian lihat tadi betapa penuhnya Wembley, oke? Dan mayoritas itu penonton dari Inggris, sedikit satu di belakang gawang itu penonton Jerman. Tapi di sana sudah bebas. Kalau di sini gue sarankan jangan kemana-mana, tetap stay at home karena kalian tahu semua, ikutin aturan pemerintah. Nah, kalau di rumah ngapain aja lo? Apa kalau bisa beraktivitas? Sangat bisa, karena Tokopedia menyediakan segala fasilitas. Lu mau bayar pajak motor, mau bayar tagihan, sampai beli mie noodle yang kering, semua bisa, oke? Apalagi pada saat lu di dalam pengen berolahraga, silahkan cek Tokopedia untuk beli alat olahraga. Semua komplit ada di sana, ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk cek Tokopedia biar kalian tetap aktif di rumah. Nah, sekarang kita ke match. Kalau kita lihat di babak pertama, kalau gue bilang ya cukup unggul ya. Mungkin Inggris sedikit lebih unggul, tapi unggulnya itu bukan dari big chance. Mereka dapat 1-2 big chance. Demikian juga Denmark mungkin juga satu, sedikit lah. Secara overall bisa dibilang Inggris sedikit unggul. Tapi kalau kita lihat di babak kedua, Inggris lebih unggul karena ya murni kualitas pemainnya. Mereka, gue nggak tahu ya, kalian nilai sendirilah. Kalian kan kemarin nonton Spanyol Italia. Itu yang gue maksud dengan pemain bagus tapi tactical juga bagus. Dari lini belakang, tengah, positioning pemain, cara melakukan penetrasi. Kalau lu lihat di babak pertama tadi, kedua tim ya itu berantem sama bola. Kontrol bola aja susah banget. Passingnya jelek, bener-bener parah banget di babak pertama, sehingga kelihatannya seru saling menyerang. Padahal nggak ada seru-serunya. Kalau lihat Italia main dan ya nggak, Spanyol terlalu tinggi lah untuk Inggris. Italia itu bermain very direct, dan kalau Inggris dapat bola juga direct, nggak pegang bola. Cuman yang pergi, yang ikut nyerang itu boleh 4-5 pemain. Cuma posisinya itu sering salah, tidak mencari ruang. Kalau mencari ruang, dapat ruang di cover, tidak dibantu oleh temennya. Sangat berbeda pada saat lu ketemu dengan tim-tim yang benar-benar secara strategi bagus. Nah, ini yang selalu gue kritik. Pemainnya sih qualified banget untuk bisa bermain seperti itu. Tapi kalau dibilang oh ya Inggris defense-nya kokoh, kiper, gue nggak ngelihat itu. Yang gue lihat emang kualitasnya Denmark segitu-gitu aja. Bahkan tadi pemain cadangannya itu main di Brentford Championship. Lu lihat benchnya Inggris, Phil Foden, Hendo, Rashford aja nggak dimainin, Grealish yang dikeluarin terus dimasukin lagi. I mean, kalau di cadangan aja seperti itu, dan harusnya pemain yang lu turunkan bisa bermain jauh lebih bagus dan lebih sering di babak kedua ya, mutar-mutar kiri kanan ke sayap. Coba skill individu, kalau lewat crossing, kalau nggak lewat coba lagi. The whole babak kedua sampai extra time dapat itu penalti. Sebenarnya secara overall untuk gue, this is boring match. Gue sebagai penonton netral, gue pengen dihibur. Tapi to be fair, nggak ada dihibur-hiburnya sama sekali. Skill individu itu lu bisa manfaatkan kalau lu bener-bener stuck atau lu tarik lawan sehingga bolanya itu nggak harus ngelewatin kan. Tujuan skill individu nggak harus ngelewatin lawan. Tujuan skill individu adalah lu tarik 2-3 pemain yang bisa dilakukan string dan lain, tapi at least ada pemain temen lu yang membantu. Nggak kelihatan juga.
itu penalti, skill individu, oke? Tapi skill individu untuk crossing atau passing, tidak seperti Spanyol atau seperti Italia atau seperti tim-tim besar lainnya lah. Bahkan Belanda bermain seperti itu kalau lagi main bagus ya. Gue bilang wasitnya very fair, cukup fair lah. Tapi penalti itu ya gue nggak tahu ya. Gue kebetulan ada di grup di beberapa grup lah, dan beberapa pandit atau Husainus semua bilang ini diving, ini dikasih. Gue tidak tahu apakah ada pesan-pesan ke wasit apa, nggak ngerti lah. Tapi memang kalau dilihat secara rating, Inggris Italia jauh lebih menjual daripada Denmark Italia. Cuman sekali lagi, ini seriously, ini bukan diving. Dari pemain pertama kelihatan kakinya itu masih 20 cm, 30 cm di belakang kakinya Sterling. Dan Sterling nggak jatuh. Pas dia jatuh, mungkin ada sentuhan kecil, tapi gue rasa nggak cukup untuk itu. Kesentuh dengan pemain kedua, bahkan pemain kedua pun pada saat kesentuh dengan pemain kedua, dia udah dalam posisi jatuh. Akhirnya setelah melihat apa namanya, try replaynya beberapa kali, komentatornya sendiri bilang yang sangat pro Inggris, dia sendiri bilang bahwa ya ini diragukan. Kalau gue bilang sih, lu boleh cek di account luar lah, mayoritas bilang ini bukan penalti. Tapi ya sudahlah, gue nggak tahu permainan apa yang ada. Padahal wasitnya itu fair, bagus. Bukan karena dia dari Belanda, tapi memang nggak ada yang benar-benar kontroversial atau apa, kasih kuning pelanggaran. Ya, gue nggak tahu harus ngomong apa lagi. Bahwa kasihan untuk Denmark, bahwa Denmark di bawah kualitasnya kita sudah tahu semua. Bahwa kemungkinan besar Inggris menguasai pertandingan itu kita sudah tahu. Tapi bahwa Inggris tidak meng-create banyak chances, gue sih expect yang terjadi tadi itu, gue nggak heran ya, seperti itu. Ngandelin skill individu nggak dapet, akhirnya diving. Crossing nggak dapet juga. Sekali butuh save dari si Schmeichel. Habis itu ya shootingnya juga ke arah Schmeichel. Bahkan peluang yang si Sterling dalam jarak 2 meter kalau nggak salah, itu shootingnya juga ke badannya kiper Schmeichel nggak ngapa-ngapain, cuman memperbesar badan aja. Ini ada drama besar untuk Denmark, benar-benar nggak fair. Tujuan VAR itu kan sebenarnya untuk membantu menghilangkan hal-hal seperti ini. Tapi kalau ada VAR, tetap hal kayak begini terjadi. Sorry to say ya, untuk gue sih curiga ada permainan dengan UEFA dan lain-lainnya. Karena kalian tahu gue nggak percaya UEFA sama sekali. Jadi gue nggak heran kalau itu benar terjadi. Gue lihat apakah si wasit, kan gue sering baca koran, tiap hari baca koran Belanda. Apakah wasitnya setelah melihat beberapa kali replay, apakah dia nyesel atau tidak? Dan bahkan dia juga tidak ke pinggir lapangan. Keputusan sepenting itu sampai dia harusnya dia ke pinggir lapangan, dia melihat sendiri, nggak bisa mengandalkan wasit di ruang VAR. Tapi ya ini benar-benar menyedihkan dan kasihan banget untuk Denmark, sayang banget. Semoga ya kalau main kayak gini gue rasa diobok-obok sama Italia. Tapi ya namanya final, mereka bermain di kandang sendiri, semua bisa terjadi. Cuman gue bilang ini mah very very poor game, terutama dari sisi Inggris. Kalau Denmark main kayak gini gue nggak heran. Cuman yang bikin gue heran satu adalah kenapa Damsgaard sama Dolberg diganti sementara Braithwaite dibiarin. Itu gue nggak habis pikir. Justru gue berharap Braithwaite yang diganti, bermain Yusuf Poulsen dengan Dolberg bermain di depan, di belakangnya Damsgaard. Kalau mau ganti ya menit 80 kayak 90 kayak, kalau mereka kecapean. Tapi
berapa kali serangan itu gagal gara-gara Braithwaite. Gue nggak ngerti ada apa di benak pelatih Denmark itu. Mungkin dia dia fokus ke bertahan, ngincar ngincar penalti apa, gue nggak tahu lah. Intinya adalah ya caranya ini walaupun kalau kita lihat peluang ya, dari sisi peluang dan permainan Inggris layak lolos karena Denmark ini nggak banget, murni otot yang diandelin. Tapi cara kayak begini itu benar-benar menyedihkan kalau gue bilang. Siapapun yang juara, gue harap mereka dapat karmanya di kandang sendiri karena this is just not fair, nggak sportif juga. Ini benar-benar mencederai yang namanya sport olahraga dengan cara kayak begini. Thanks for watching.